Jadi aku ada ketemu konten di internet sebuah edukasi hukum memanggil teman dengan nama bapaknya berpotensi dipenjara 6 bulan dan denda 10 juta rupiah. Ini jadi pro kontra di internet. Ada yang protes dengan berkata, semakin banyak aturan semakin lambat berkembang. Banyak aturan maju nggak? Ada juga yang pro, yang intinya setuju dengan konten ini. Tapi sejatinya apakah bisa dipidana kalau kita panggil teman dengan nama bapak? Sebenarnya meskipun ini kedengaran berlebihan, tapi ini jujur saja konten ini ada benarnya dan aku setuju. Memanggil teman dengan nama bapaknya ini bisa masuk ke pasal tindak pidana penghinaan ringan di pasal 436 KUHP nasional. Tapi gak semudah itu juga orang bisa kena pidana gara-gara memanggil teman dengan nama bapak. Jadi dalam hukum ada istilah mens rea. Mens rea adalah niat jahat atau sikap batin pelaku saat melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, seseorang tidak bisa dihukum hanya karena perbuatannya saja. Harus dibuktikan juga bahwa orang tersebut memiliki kesadaran, kehendak atau maksud jahat saat melakukannya. Kapan mens rea bisa ada? Mens rea bisa ada jika ada niat sengaja menghina dengan tujuan membuat teman kamu merasa malu atau terhina, sehingga ini berdampak ke teman yang mungkin takut untuk ke sekolah atau kena mental gitu. Mens rea juga bisa ada oleh sikap batin. Kamu sadar bahwa tindakan itu keterlaluan dan kamu memang menghendaki akibat buruknya, sehingga teman kamu merasa harga dirinya dijatuhkan. Dalam kondisi ini, mens rea terpenuhi sebagai kesengajaan, sehingga kamu bisa terjerat pasal penghinaan ringan, yakni pasal 436 KUHP. Tapi kapan mens rea dianggap tidak ada alias tidak bisa dipidana? Yang pertama, misalkan dalam konteks bercanda atau akrab. Kamu dan teman kamu sudah sangat dekat dan terbiasa saling memanggil dengan nama bapak sebagai joke circle tanpa ada rasa sakit hati. Yang kedua, sikap batin juga menentukan. Fokus kamu adalah keakraban, bukan niat jahat merendahkan martabat. Karena tidak ada kesengajaan untuk menghina di dalam batin kamu, maka elemen mens rea gugur. Korban pun umumnya tidak akan merasa dihina sehingga tidak ada alasan untuk melapor. Jadi kasus ini masuknya ke delik aduan. Hanya akan dituntut jika korban yang merasa dihina melapor sendiri ke pihak berwajib. Ngomong-ngomong, ini hanya edukasi hukum saja ya, dan bukan merupakan bentuk pendapat hukum resmi atau konsultasi hukum untuk kasus tertentu. Gimana menurut kalian? Mari kita diskusi.